Setelah itu, kafilah dagang Abu Thalib pun berangkat ke Syam bersama Muhammad yang kini sudah berumur 12 tahun. Memang keluarga Abu Lahab sangat membenci Muhammad. Sempat Ummu Zamil memaki Abu Lahab karena kegagalannya sebagai pemimpin Quraisy. Ditambah sekarang kafilah Abu Thalib semakin besar berkat Muhammad. Menyalahkan dia lagi karena tidak mengadopsi Muhammad waktu itu. Abu Lahab tidak kehilangan akal. Dia mengirim pesan pada Ismail tentang keberangkatan Abu Thalib karena yang kita ketahui Ismail dari dulu mengincar Muhammad. Sampai sekarang tidak kunjung berhasil. Dan mereka pun bergegas seakan merencanakan sesuatu. Kafilah dagang Abu Thalib pun tiba di kota Bushra, Syam bagian selatan. Terlihat seseorang yang melihat kedatangan mereka, dia adalah seorang rahib bernama Buhaira. Rahib itu takjub melihat awan yang ternyata mengikuti kafilah dagang Abu Thalib. Rahib itu pun bergegas melihat kitab sucinya dan ternyata benar, yang menjelaskan terdapat awan yang menaungi seorang nabi. Sehingga rohib tersebut yakin di salah satu kafilah itu terdapat utusan yang dipercaya menjadi nabi terakhir dan menjadi penyelamatnya. Akhirnya dia memerintahkan pengawalnya mengundang kafilah dagang Abu Thalib untuk menjamu mereka dengan penuh kebahagiaan. بزرگ این کلیسا خواستن به شکرانه این روز باشکوه مهمانشان شدید با همه همراهانتان. عمو جان دعوت ایشان رو بپذیر. Kembali ke rohib, terdapat dia berbicara empat mata dengan Abu Thalib di sebuah gereja dengan tujuan untuk memastikan lagi kalau pemuda itu benar-benar utusan Allah. Dengan mengutarakan ciri-ciri lainnya yang ada pada anak itu. Di tengah percakapan, Muhammad datang. Dan betapa bahagianya rohib itu melihat langsung sosok penerus Nabi yang terakhir. Salam. خوش اومدی مرد جوان. سلام. Beberapa ciri-ciri kenabian lainnya yang dikatakan rohib selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang lebih mulia darinya sebagai juru penyelamat. Dunia akan tentram sentosa dan sejahtera. در دلهای شکسته بگویید خوشا و خجسته باد او که با نام خداوند میآید.
Namun orang kafir akan berusaha menentangnya, baik dari daerahnya bahkan dari golongan keluarganya, dan menemukan sebuah gua di antara gunung. Abu Thalib menyadari gua itu walau tidak diceritakan pada siapapun, rohib itu mengetahuinya, yang tentu melihat dalam Alkitabnya. میدانم که او نه به تارکل تکبیر میآید ظهور او پر از نشانه هاست. یکی از اون نشانه ها رو بگو. Rohib menyuruh Abu Thalib terus menjaga anak itu apapun yang terjadi karena anak itu dalam bahaya. Karena mungkin orang Yahudi mengetahui ciri-ciri itu dan mengincarnya. Rohib pun menyuruh Abu Thalib kembali saja ke Mekah demi keselamatan anak itu. Anggota dewan kembali ke Mekah. Di sisi lain terdapat Ismail dan teman pendetanya yang ternyata mereka berniat memerangi kafilah dagang Abu Thalib dengan menyewa pembunuh bayaran untuk menambah pasukan. Sebenarnya Ismail awalnya pendeta yang sangat baik. Pendeta yang taat beragama, dia cuma menginginkan anak itu karena dia yakin anak itu menjadi penyelamat baginya. Namun tidak kunjung berhasil. Seiring berjalannya waktu, sifatnya berubah, ditambah hasutan teman pendetanya yang diiming-imingi harta miliknya.